Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali melanjutkan alur film The Flash untuk season 4 pada episode 2. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang hendak pulang dari kencannya dan mulai memasuki sebuah lift. Namun tiba-tiba lift tersebut mengalami kerusakan yang membuat lift tersebut bergerak secara tidak teratur. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Lift tersebut seakan-akan dikendalikan oleh seseorang yang membuat pria di dalam lift tersebut mati akibat lift yang jatuh dari ketinggian dengan kecepatan yang tidak ngotak. Sementara itu di tempat lain, Barry terlihat menyiapkan sarapan untuk dirinya dengan Iris serta menonton acara kesukaannya yang ia lewatkan selama dirinya terjebak di dalam Speed Force. Namun untungnya, Cisco membuat alat yang dapat Barry gunakan untuk menyaksikan film kesukaannya secara keseluruhan. Namun tiba-tiba Detektif Joe menghubungi Barry untuk memintanya ke TKP dikarenakan sesuatu hal telah terjadi. Setibanya di TKP, Barry langsung melakukan analisa terhadap tempat kejadian tersebut, di mana dirinya mengatakan bahwa korban yang berada di dalam lift tersebut mati dikarenakan goncangan hebat yang terjadi di dalam lift, sehingga langsung membuat tewas di tempat tersebut. Dan bersamaan dengan itu, Cisco datang dan langsung melakukan analisa terhadap lift yang digunakan oleh pria tersebut, dan menemukan kode yang dienkripsi, atau lebih tepatnya lift tersebut telah dihack atau disabotase oleh seseorang yang bisa dikatakan pembunuhan tersebut telah direncanakan. He's aware that badge is plastic, right? Oh, good Lord. Why would you show me that? It's encrypted code. Cisco pun membawa hasil penemuannya tersebut ke Star Labs untuk dianalisa lebih lanjut. Dan sembari menunggu hasilnya, Cisco meminta Barry untuk melihat kostum baru miliknya yang telah ia rancang sebelumnya, di mana kostum Barry saat ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti teknologi nano, peta skema, dan teknologi canggih lainnya yang dapat membantu Barry dalam menghadapi setiap metahuman. Yeah, but you don't know what you don't know. Dude, this is awesome. What else does it do? Really good work. I know. Tiba-tiba mereka mendapat alarm bahaya yang berasal dari Speed Lab. Iris pun meminta Kathleen dan yang lainnya segera ke tempat tersebut untuk mencari tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi. Dan setibanya di sana, mereka melihat sebuah portal terbuka dan bersiap menembak siapapun yang akan keluar dari sana. Namun tiba-tiba, Cisco menghentikan mereka dan ternyata yang keluar dari portal tersebut adalah Gypsy. Yang maksud kedatangannya ke sana yaitu untuk memastikan bahwa Cisco dan dirinya akan melakukan kencan malam ini. Pada tempat yang berbeda, terlihat seorang pria mengendarai mobilnya yang tiba-tiba saja mobilnya mengalami gangguan sistem yang bertuliskan Kilgore. Dan tak beberapa lama kemudian, mobil tersebut berhenti di hadapan seorang pria yang ternyata mensabotase mobil tersebut. Dan mobil tersebut melaju di jalanan tanpa dapat dikendalikan oleh sang pengendaranya. Mereka yang mendapat alarm bahaya di jalanan segera meminta Barry untuk segera menghentikan mobil tersebut agar tidak menimbulkan kecelakaan beruntun yang bisa saja terjadi. Barry yang menggunakan kostum canggihnya pun segera bergegas untuk menolong pria tersebut dan membelokkan arah mobil tersebut agar nantinya tidak mengarah ke jalan yang lebih padat kendaraan. Namun Iris mengingatkan Barry bahwa jalan yang diarahkan Barry merupakan jalan buntu yang tentunya apabila dibiarkan maka mobil tersebut akan menabrak pagar pembatas dan tidak menutup kemungkinan sang pengendara akan mati dan Barry harus segera menghentikan mobil tersebut. Setelah kejadian tersebut, Barry pun membawa serpihan mobil pria tersebut yang diketahui bernama Tim Kwon. Dan anehnya, setelah diperiksa ternyata terdapat kode yang sama pada lift yang mereka periksa. Dan bisa disimpulkan bahwa
Pelaku dari kejadian tersebut adalah orang yang sama dan kode yang digunakannya terlihat seperti virus yang dapat mengendalikan benda-benda elektronik, serta orang tersebut adalah metahuman. I feel violated. Our hacker's not a hacker. He's a meta. Names Weaver, Quan, they sound very familiar to me. That's where I read those names. Okay, great. Start digging. Singkat cerita, Iris dan Barry memutuskan untuk mendatangi seorang terapis ataupun psikolog dikarenakan Iris merasa bahwa hubungannya dengan Barry sedang tidak baik-baik saja dikarenakan Barry yang menghilang meninggalkan Iris selama 6 bulan di dalam Speed Force. Dan Iris merasa bahwa dengan mendatangi terapis dan menceritakan bagaimana dirinya ditinggalkan oleh Barry mendapatkan solusi yang nantinya akan membuat hubungan mereka kembali seperti dulu lagi. Sementara itu di Star Labs, Cisco akhirnya mendapatkan informasi tentang korban-korban penyerangan yang telah dilakukan oleh metahuman tersebut. Yang ternyata para korban merupakan teman akrab diantaranya Kurt Weaver, Tim Kwon dan Sheila serta satu orang yang identitasnya belum diketahui. Dan bertepatan dengan itu di kantor kepolisian terlihat seorang yang sama mengincar tim yang berada di sana dan ternyata telah berhasil meretas sebuah robot penjinak bom yang ia kendalikan dan membawanya menuju ruangan detektif Joe di mana tim berada di tempat tersebut. Mengetahui dirinya berada dalam bahaya, detektif Joe pun segera menghubungi Barry agar segera menyelamatkan mereka dari ledakan granat tersebut. Everybody okay? Setelah kejadian tersebut, Cisco mengatakan bahwa pelakunya merupakan orang yang sama dan berhasil menemukan hubungan antara korban dan pelaku yang ternyata dulunya merupakan rekan kerja yang membuat sebuah aplikasi yang bernama Kilgore. Namun rekan kerja mereka yang bernama Deacon mengincar mereka dan berniat untuk membunuhnya, serta Sheila merupakan target selanjutnya. Setelah mendapat informasi tersebut, Detektif Joe dan Wally melakukan pengintaian pada kediaman milik Sheila dan bersamaan dengan itu, tim mendatangi Sheila dan memperingatinya tentang Deacon yang berniat untuk membunuh mereka. Namun tanpa disadari, Deacon telah berada di sana dan akhirnya diketahui penyebab Deacon ingin membunuh mereka dikarenakan Project Kilgore merupakan hasil idenya dan mereka mencuri ide tersebut. Deacon yang diliputi dengan rasa dendam menggunakan kekuatannya untuk membunuh Sheila dengan menggunakan benda elektronik yang berada pada tubuh Sheila yang membuatnya tak berdaya. Namun Wally yang mendengar suara Sheila segera masuk dan berhasil menolongnya. Namun Deacon berhasil lolos dan membawa tim bersamanya. Pada malam harinya, mereka mendapat sebuah siaran langsung dari tim Kwon yang mengakui perbuatannya tentang mereka yang mencuri ide dari Deacon. Dan melihat hal tersebut membuat mereka segera melacak lokasi dari penyerang tersebut. Serta mereka juga telah berhasil membuat ramuan yang dapat menetralkan kekuatan dari Deacon. Barry dan Wally pun berhasil menghentikan Deacon sebelum dirinya membunuh tim. Namun Deacon yang mengetahui kostum Barry memiliki banyak teknologi segera mensabotase kostum miliknya. Dengan dirinya yang tidak dapat digerakkan membuat Barry kesulitan untuk melawan Deacon. Namun tiba-tiba tim yang berusaha kabur membuat Deacon lengah dan membuat Barry lolos dan lari menjauhi Deacon. Barry yang tidak dapat melepaskan kostum tersebut akhirnya menghubungi timnya dan mengatakan bahwa kostum miliknya semakin menggila dan tidak dapat dilepaskan yang bahkan kostum tersebut mulai mengaktifkan sistem pemusnahan diri yang tentu saja hal tersebut membuat panik seluruh timnya dikarenakan sesaat lagi kostum tersebut akan segera meledak. Iris yang melihat hal tersebut memiliki ide agar kostum milik Barry dapat kembali secara normal, yaitu Barry harus menembakkan dirinya dengan petir miliknya sendiri agar sistem pada kostum tersebut dapat direstart ulang sehingga dapat menggagalkan proses pemusnahan diri. Yang dengan kepercayaannya kepada Iris, Barry pun melakukan hal tersebut dan segera melemparkan petir miliknya dan berhasil mengenai dirinya sendiri. Okay, we can do this. Then run, Barry. Run. Sementara itu di tempat lain, Deacon terlihat akan segera membunuh tim Kwon, namun berhasil digagalkan oleh Barry dan menyuntikkan Deacon menggunakan ramuan yang dapat menetralkan kekuatan Deacon untuk sementara waktu. Dan sekali lagi, sang superhero kita berhasil mengalahkan metahuman.
Setelah kejadian tersebut, Deacon pun dimasukkan ke dalam penjara khusus yang dimana penjara tersebut tidak memiliki unsur elektronik, yang artinya Deacon tidak akan bisa meretas penjara tersebut untuk melarikan diri dari sana. Barry yang penasaran dengan Deacon mempertanyakan bagaimana dirinya mendapatkan kekuatannya, namun rupanya Deacon memilih untuk tidak mengatakannya. That's fine. We just have one question for you. It really was something, though. A real life changer. I wasn't the only one. Di akhir film, terlihat musuh The Flash merencanakan sesuatu dan terlihat sedang memperhatikan penjara tempat ditahannya Deacon, yang tentu saja membuat kita semakin penasaran dengan siapa sosok baru yang ada di film The Flash ini. Dan seperti biasa, film pun bersambung.